Assalamualaikum teman-teman. Hmm, Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan nikmat ilmu. Baik, pada hari Hmm, ini, kita akan mempelajari mengenai ilham halqi. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama dan izinkan saya untuk memimpin doa. Silahkan hmm. teman-teman mengaminkan Doa lagi doa. doa. Bang, turunin sedikit lagi kameranya biar bagian kepalanya nggak terlalu banyak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi ilham halqi. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini dan silahkan teman-teman untuk mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Astaghfirullahalazim. Jangan lama diapain. Itu lama. Astaghfirullahalazim. Wain suku. Astaghfirullahalazim. Mhm. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga. Saya ulangi. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang luas dan amal yang Engkau terima. Allahumma rzuqna fahman. Saya ulangi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin Jangan wa ditahan. وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki berupa pemahaman seperti para rasul. Para, para nabi. Mohon maaf Kak. Mohon maaf baru sudah sebentar. Saya ulangi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki
berupa pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman Hafalan. seperti Nah, para malaikat. Hah, hafalan bukan hafalan. saya ulang baik. Ya Allah, astagfirullah. Sebentar sudah ada yang nelfon. Angkat dulu aja teleponnya. Oke, oke, dah. Udah. Silakan. Hmm, baik. Ayo. Baik. Saya ulangi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki berupa pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu, ya Allah, serta kelapangan hati seperti para arifin, dan dengan rahmatmu, ya Jangan Allah, arifin terus. Kan udah ditegur itu. serta kelapangan hati seperti orang yang bijaksana, dengan rahmatmu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih. Kenapa baca lagi? Ulang. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki berupa pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu, ya Allah, serta kelapangan hati seperti orang yang bijaksana. Dan dengan rahmatmu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma faqihna fid din Ulang. wa'alim. Allahumma faqihna fid din Semuanya jangan wa'alimna panjang. yang faqihna ya Ustaz. Ma. Allahumma. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama. Ajarkanlah kami takwil, agar kami paham makna-makna yang tersembunyi dan yang tidak kami pahami. Coba Rabb, dihafal. Jangan lagi baca. Jangan lagi baca. Hafal. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan kami sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ilhar halqi. Ilhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Cirinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha, ain ha, Nadanya ghain. jangan gitu. Nadanya nggak boleh nada mengingat hafalan huruf-huruf itu. Hamzah, ha, dan hamzah, ha, ain, ha. Tadi kesannya kayak satu huruf. Pulang. Eh, bahasanya salah satu apa bertemu huruf aja sih? Baiknya. Salah satu. Salah satu. Baik. Ilhar halqi, ciri Ilham. ilhar halqi, cirinya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jangan gitu nadanya. Hamzah, ha, satu-satu. Ilhar halqi, cirinya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu hamzah Salah ha, satu huruf dari. ilhar halqi, cirinya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha, ain ha, ghain atau kha. Oh, masih koma itu. Kan masih apabila. Maka, maka baru nadanya turun. Saya ulangi, ilhar halqi terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf hamzah, ha, ain, ghain, atau kha, Ulangi maka lagi yang dibaca lancar. ilhar halqi, cirinya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf dari hamzah, ha, ain, ha, ghain, atau kha, maka dibaca jelas. Contohnya, min Bukan ilmin, dibaca jelas. Cepat. Jelas itu arti dari ilham. Ulang lagi. dibaca cepat. Pakai satu harokat nggak sih? Boleh cepat atau satu harokat. Tapi biasanya sih enggak. Yang lain-lain tuh cepat aja cukup. Nanti satu harokatnya pas waktu lagi i'rab. Ah, baik. Saya ulangi. Ilhar halqi, cirinya nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, atau kha. Maka dibaca cepat. Contohnya pada bacaan min ilmin, Jangan gitu. Di stop. Min ilmin. contohnya pada bacaan min ilmin. Cara baca yang benar, Kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu cirinya. Kan kamu nggak nulis. Apa ketemu apa? Kasih tahu dulu.
Contoh dari ilhar halqi pada bacaan min ilmin. Cirinya nun sukun bertemu ain. Cara baca yang benar min ilmin, bukan Hmm. Kasih dulu min keterangannya. Min ilmin. Dibaca cepat. Kasih tahu. Baru. min Bukan ilmin. min ilmin. Ditahan bunyi nunnya. Dua harokat. Ulangi. Jadi setiap bahasa Arabnya itu dikasih keterangan dulu. Baik. Contoh dari ilhar halqi yaitu pada bacaan min ilmin. Cirinya nun sukun Apa bertemu ketemu ain. apa dulu? Nggak usah pakai ciri sebenarnya. Min ilmin. Nun sukun gitu aja langsung. Contoh bacaan ilhar halqi yaitu pada kata min ilmin. Nun sukun bertemu ain. Cara Ain, ain membacanya. kasroh, ain kasroh. Ain kas. Atau kalau kalau misalnya mau disebut semuanya juga nggak apa-apa. Min ilmin. Pada kata tersebut, pada bacaan tersebut terdapat mim kasroh, nun sukun, kemudian bertemu dengan ain kasroh, lam sukun dan mim kasrotain. Kenapa perlu itu? Karena kita Berkebun. harus memberi bayangan buat si audiensnya. Kecuali kalau kita tulis, kalau udah pakai media tulis, kita nggak perlu lagi ngomong kayak gitu sedetail itu. Ulang. Baik. Contoh bacaan ilhar halqi yaitu pada kata min ilmin. Pada kata tersebut terdapat huruf mim kasroh, nun sukun, ain kasroh, lam sukun, dan mim kasroh tain. Kasrotain, bukan kasroh. Kasrotain. Dan mim kasrotain. Cara membacanya min saya ulangi. Cara membacanya min ilmin nun nun sukun dibaca jelas. Cepat, jelas mulu. Baik. Saya ulangi. Cara membaca yang benar yaitu min ilmin. Nun sukun dibaca cepat, Jangan pakai nada koma bukan ngomongnya. Nun sukun dibaca cepat. kalau biar nyambung ke yang salahnya. Bukan, itu Nah, dibaca cepat. Bukan, bukan. bukan. Dibaca cepat. Karena itu kesannya lagi nungguin, abis ini ngomong apa lagi ya? Saya ulangi. Cara membaca yang benar yaitu min ilmin. Nun sukun dibaca cepat, bukan min ilmin. Nun sukun Dibaca lama. ditahan. Dibaca lama. Biar cepat dan lama. Biar otak manusia tuh inget kosakata lawannya aja. Ulang lagi. Contoh pada kalimat Saya contoh ilhar halqi pada kalimat min ilmin. Di sana terdapat huruf mim kasroh, nun sukun, ain kasroh, lam sukun, dan mim kasrotain. Cara baca yang benar, min ilmin. Nun sukun dibaca cepat, bukan min ilmin.
Nun sukun dibaca lama 2 harokat. Ya, oke, lama Baik, aja cukup. Kalau buait mulu buait, apa? Segitu dulu karena udah lewat waktunya. siap-siap. eh jadi evaluasi untuk hari ini, Isna mengajarnya kurang hangat, masih fokus ke diri sendiri, kesannya. Yang penting lancar, yang penting benar penyampaiannya. Terus doa tadi belum hafal dan itu nggak bagus. eh Nadanya Isna kalau bicara itu sama kayak Dian, eh, terlalu tegas. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi tidak selalu sepanjang pembicaraan tuh tegas. Yang terjadi tuh Isna konstan tegasnya, gitu terus. Jadi tuh kalau untuk kedisiplinan dapat, tapi untuk kehangatannya enggak. Kecuali sesama sesama orang yang kayak pasangannya patuh dengan kan nih Isna itu kan punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Jadi kalau ada orang ketemu Isna dengan cara Isna yang mengajar yang kayak gini, cocok dengan orang yang patuh. Jadi itu klop tuh. Nah, cuma kalau kondisinya kayak ketemu aku yang punya sama-sama jiwa kepemimpinan mental. Jadi tuh kesannya kayak Isna mau ngatur aku. Sedangkan aku juga pengennya ngatur Isna gitu. Nah, tipe-tipe audiens yang kayak gitu tuh yang jangan kita hindari, kita yang harus mengontrol. Itu aku nggak ngerasa, ini aku lagi di pihak yang audiens otak kiri juga ya, dengan koleris. Koleris jadi tuh ada 4 tipologi manusia secara tipologinya ya. Nah, jadi dia tuh ada koleris, ada melankolis, ada sanguinis, ada plekmatis. Nah, orang-orang kayak kita berdua nih, cocok banget sama orang-orang plekmatis. Jadi yang cinta damai, nggak suka kayak jadi petasan. Nah, kita berdua ini kan bisa nih, bisa banget punya potensi jadi petasan tuh gede banget. Nah, kita berdua ini tipe yang koleris. Kolerisnya dominan. Koleris, semua orang itu punya 4 sisi ini. Koleris dan sanguinis itu tipe-tipe kepemimpinan tuh ada di sana. Koleris itu pengambil keputusan yang tegas, disiplin, terus analitik. Nah, kalau sanguinis itu juga hampir mirip, bedanya sanguinis itu dia memperhatikan penampilan kayak gitu-gitu. Terus kalau melankolis detail, ada sisi perasanya. Kalau plekmatis cinta damai. Jadi itu dia nggak mau berantem walaupun dia sakit hati, mendem, pokoknya fokus ke hubungan yang penting baik. Nah, bagian sanguinis dan melankolis ini bagian bawah. Tipologi koleris dan sanguinis itu bagian atas. Nah, kalau kita ketemu bagian bawah cocok, tapi kalau kita ketemu sama-sama atas, habislah gitu. Jadi nggak hangat di sesi bersama Isna tuh dapat informasi aja, tapi nggak dapat entertainnya. Terus kalau nggak apa namanya, kalau tipologi orang yang bukan siapa tuh bagian bawah tadi, yang ada tuh cepat sekali bosan. Em, Mm-mm. terus kenapa aku ada bahasan entertainnya? Karena tujuan dari public speaking itu memberi informasi, memberi hiburan, dan memberi rasa tertarik gitu. Kayak menciptakan ketertarikan. To inform, to entertain, dan to persuade.
tiga ini. Isna tuh baru di to inform aja, ngasih informasi. Entertainnya nggak ada. Terus persuade-nya juga ya kalau orang merasa tertarik maju. Tapi kalau yang membuat orang tertarik itu belum. Siapa yang mau aja datang gitu. Dari cara ngomongnya. Penampilan enggak, cara ngomongnya aja. Cara penyajian materi. Oke, itu aja. Kita Baik. akhiri ini 28 menit. Maaf ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha Sudah illa la anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat beraktivitas. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Kak. Ya, Oke. salam.